Indonesia, tahun Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan selamat kita. Dan jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Tuhan selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dalam Kisah Rasul 4 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong angin itu tidak nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada yang memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya engkau dan akan diselamatkan, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, dan Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya, mantap. Selamat malam, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan fokus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak. Ajarkan, tolong kami, kuatkan kami untuk melakukan itu. Dalam nama saya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca kembali 1 Petrus 2 ayat 15, 16, 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan dalam mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah. Puji nama Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagian kedua, yang dimana dari ayat 17 kita lihat dikatakan hormatilah semua orang. Gampang? Tidak. Tapi kita mengatakan hormatilah semua orang. Pemimpin, baik itu raja, baik itu presiden, di mana kita harus taat kepada pemimpin rohani atau pemimpin dunia ini. Bahkan firman Allah katakan, kalaupun mereka menculimi kita, kita harus tetap mendoakan mereka. Dengan harapan Tuhan menjamah mereka, seperti Tuhan menjamah Kores. Pemimpin-pemimpin rohani apalagi. Itulah sebetulnya pemimpin-pemimpin rohani jangan hanya omong doang. Tapi dia harus mampu melakukan apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan itu yang diperbuat. Kalau engkau katakan rajin baca firman Allah, rajinlah membaca firman Allah. Kalau engkau katakan rajin berdoa, rajinlah engkau berdoa terlebih dahulu. Karena ini bukan pekerjaan daging, ini pekerjaan roh. Dari hati akan sampai kepada hati, dari otak akan sampai kepada otak. Tetapi yang dari hati akan mengubah kehidupan, yang dari otak hanya mengubah intelektual kita menjadi cerdas, tapi karakter kita tidak akan berubah. Dan itulah sebabnya kita katakan hormati semua orang, termasuk pemimpin, hormati orang-orang mulia maupun orang-orang kaya, hormati orang-orang hina maupun orang-orang miskin. Karena apa? Semua ini adalah makhluk Tuhan yang harus kita hargai, yang kita harus hormati, sebagaimana firman Allah. Kalau engkau menghormati, memilih untuk menghormati orang lain karena dia kaya, sukses, lalu kamu hormat berlebihan, padahal orang itu yang membuat kamu susah. Kalau orang miskin dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa berdoa berdiri. Mungkin dengan tenaga dia bisa melakukan sesuatu untuk menolong engkau. Jadi hormat siapa saja, tidak pandang dulu. Kita harus menghormati sebagaimana firman Allah. Yang kedua kata firman Allah, kasihilah saudara-saudara. Kadangkala saya miris melihat orang-orang percaya, ya,
Padahal firman Allah katakan untuk mengasihi keluarganya, tetapi banyak orang tidak mengasihi keluarga. Banyak orang menghindar, ya. Kalau keluarganya kaya, banyak coba mendekat. Tapi keluarganya miskin, dia akan tinggalkan. Tapi sebagai orang yang percaya, sama katakan kepada kita, kasihi saudara-saudara. Baik kaya maupun miskin, baik hina maupun mulia. Baik dia menjadi penguasa maupun tidak penguasa. Doakan. Setidak-tidaknya Anda bisa mendoakan. Dan kalau Anda tahu keluarga Anda dalam keadaan susah payah, sementara engkau punya berlimpah-limpah, tapi engkau tidak menolong saudara, itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Tapi ada banyak orang, untuk orang lain dia bisa berbuat, tapi untuk keluarganya dia tidak bisa berbuat. Aneh aja. Untuk orang-orang yang kalau dia jatuh, yang dekat itu siapa? Keluar. Tapi kalau dia ya, saya mau katakan tidak apa, akan kasih. Tapi banyak orang hidup sebagai pencilat. Jangan hidup sebagai pencilat. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kemarin tadi pagi kan saya katakan hidup sebagai hamba Allah, ya, dan juga hidup sebagai orang merdeka, dan juga hidup melakukan apa yang. Dan ketika engkau melakukan mengasihi saudara-saudara, sebenarnya engkau sedang melakukan apa yang baik. Itu berkenan di hati Tuhan. Dan Alkitab juga katakan orang yang tidak mengasihi saudaranya itu pembunuh. Tentu Anda tidak ingin menjadi pembunuh. Walaupun Anda tidak membunuh, tapi kalau Anda tidak memperhatikan keluarga Anda adalah pembunuh. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kenapa saya katakan tadi miris? Karena saling keluarga, sekandung lagi, saling menghantam, saling iri, saling benci. Karena merasa yang satu paling berkuasa, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya, mari kita menundukkan diri terhadap otoritas, yang atas kita berikan otoritas, tapi yang berotoritas jangan juga bertindak sembarangan. Karena Tuhan yang pemilik otoritas akan melakukan hal yang tidak engkau duga ketika engkau melakukan ketidakadilan kepada keluarga. Lalu yang ketiga kata firman Allah, takutlah akan Allah. Takut akan Allah itu suci. Takut Allah akan Allah itu benar. Takut Allah akan Allah itu menjauhkan orang dari berbuat dosa. Dan takut akan Allah, kalau Anda baca dalam Amsal 14 ayat 25-26, bahwa dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman, ada perlindungan, ada sumber kehidupan, dan terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan yang menjadi penolong. Saya yakin dan percaya kita pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak kita sukai. Dan saat kita datang pagi sekali kepada Tuhan berdoa, mungkin kita sedang menangis. Ada orang-orang yang berniat tidak baik, melontarkan kata-kata fitnah yang tidak menyenangkan, yang bisa membawa Anda ke dalam penjara. Tapi apakah perlu Anda takut? Nggak perlu. Kalau Anda tidak melakukan, nggak usah takut. Justru, katakanlah orang yang tidak melakukan, tapi dia harus masuk penjara. Apakah karena dia masuk penjara berarti dia melakukan? Tidak. Karena kekuasaan pada waktu itu tidak berpihak kepada dia. Dan pada akhirnya dia penjara. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu membela Yusuf, dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin. Tapi dia tidak membuat yang jahat. Dia takut akan Allah. Dan ketika
ketika saya mengalami fitnah, diproses di Kapolri pada waktu itu di Kapolri, saya tidak perlu menghadapi. Karena apa? Ada Tuhan yang saya yakini, saya percayai. Karena apa? Saya tidak melakukannya. Kalau Anda tidak melakukannya, yakin dan percayalah pembelaan tidak akan dari Tuhan. Kalau mereka terus bermain-main, Tuhan bisa ambil hidup mereka. Dan itu betul-betul saya alami. Jadi nggak usah takut. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, pembelamu itu akan. Jadi jangan hidup takut akan Tuhan di depan orang, takut akan Tuhan di ujung-ujung lorong-lorong gelap melakukan dosa. Oh, tidak seperti itu. Takut akan Tuhan baik di tempat terang, baik di tempat gelap, di mana saja dia ada, dia tetap tahu bahwa the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi orang yang tahu takut akan Tuhan itu bahwa Tuhan tidak dapat itu. Hanya orang-orang yang tidak akan takut akan Tuhan yang melakukan kejahatan dan dosa, baik di tempat terang maupun di tempat kecil. Anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah, mereka akan menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan akan memimpin dia kepada kebenaran, kesucian, dan kekudusan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mari kita kepada dalam nama Yesus. Biarlah kami dapat melakukan kehendak Tuhan dengan menghormati semua orang, termasuk para pemimpin kami di daerah, di bangsa ini, pemimpin rohani, dan juga Tuhan, karena mengasihi saudara kami, dan takut akan Tuhan terus menjadi bagian Tuhan. Dalam nama Yesus, kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan Petrus ini, dapat kami aplikasikan di tengah-tengah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dari keluar dan oleh diri Yesus sendiri. Dan kuasanya bukan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah sulit dalam hidupmu, persoalan demi persoalan, datang pada Tuhan. Ingat, solusi selalu datang dari Tuhan. Jalan keluar ada, dan pertolongan senantiasa tepat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Biar tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Mari engkau menyatakan segala kebaikanmu, kuasamu, pertolonganmu kepada mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan biarkan kami memuliakan. Terpujilah engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat malam, dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah 1-2 ayat, sehingga iman kita akan tambah kuat, karena iman timbul dari pengenalan. Mantap, mantap, mantap.